Kabut turun perlahan di atas perbukitan meluruk. Desa kecil itu seakan terisolasi dari dunia luar. Jalan tanah berliku, suara jangkrik yang bersahutan, dan aroma dupa dari rumah-rumah tua menciptakan suasana yang menggantung, antara tenang dan mencekam. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu berlumut, berpagar bambu tua yang nyaris roboh. Di terasnya, duduk seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan wajah penuh keriput, Mbah Ranu, sang kuncen. Tugasnya sederhana tapi berat, menjaga tanah wingit di balik sendang tua, tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib konon bersinggungan. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, Mbah Ranu menyalakan dupa dan menancapkan bunga setaman di bawah pohon randu besar di pinggir sendang. "Endak boleh terlambat," gumamnya. "Sak meniko dino Selasa kliwon waktune buka lawang antarane jagat." Namun, hari itu berbeda. Di kejauhan, suara gergaji dan palu terdengar dari arah sawah belakang sendang. Beberapa pemuda desa, termasuk Seno, tengah membangun pondasi rumah baru. Tanah itu dulunya bagian dari wilayah yang dianggap wingit, tapi karena tanah desa makin sempit, kepala dusun mengizinkan pembangunan di sana. "Pak Bayan bilang tanah iki wis ora apa-apa, Mbah," kata Seno, menepuk-nepuk tanah sambil tertawa. "Zaman saiki wis modern. Ora perlu wedi karo dongeng." Mbah Ranu menatap tajam. "Seno, tanah iku dudu sembarang tanah. Ana sing enja. Yen kowe ganggu, ora mung kowe sing kena kabeh desa iaso kena getahe." Seno menyeletuk dingin, "Ora ana setan, Mbah. Sing ana wong tua sing isih percaya klinik." Mbah Ranu hanya menghela napas. Ia tahu, generasi muda sekarang tak lagi percaya pada hal-hal yang tak terlihat. Namun dalam batinnya, ia bisa merasakan perubahan energi di tanah itu. Suhu udara yang mendadak turun, burung-burung yang tiba-tiba diam, dan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Malamnya, ketika desa mulai sunyi, Mbah Ranu berjalan ke arah sendang. Angin berhembus lembut, namun dinginnya menusuk tulang. Ia membawa kendi berisi air bunga 7 rupa dan segenggam tanah dari makam leluhur. Tepat di tepi sendang, ia duduk bersila. Tangannya bergetar pelan saat menaburkan bunga ke air. Dari balik kabut, samar terdengar suara berat, dalam, dan penuh kemarahan. Janji wis dilanggar, Ranu?" Mbah Ranu menutup mata, menunduk dalam. "Kulo nyuwun pangapunten, anak-anak desa ora ngerti. Kulo sing tanggung jawab." Suara itu menggema lagi, lebih keras. "Tanah sing kudu dijaga, saiki wis dikeruk, getih kudu bayar." Air sendang beriak meski tak ada angin. Seekor ular air hitam keluar dari dasar dan melingkar di kaki Mbah Ranu. Ia menatapnya dengan pasrah. "Dino iki dadi wiwitani," gumamnya lirih. "Pintu wis kebuka." Pagi harinya, desa gempar. Salah satu pekerja yang menggali pondasi ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke langit, dan dari mulutnya keluar tanah basah bercampur air sendang. Tidak ada luka, tapi wajahnya seolah menjerit ketakutan. "Kesetrum?" tanya Pak Bayan bingung. "Bisa jadi," jawab warga lain. Namun Mbah Ranu yang datang belakangan hanya berkata pelan, "Ora kesetrum. Iki tanda sing pisan." Malam berikutnya, Mbah Ranu memutuskan untuk menjaga di dekat sendang. Ia duduk di atas batu besar, membawa lentera kecil dan sebatang tongkat kayu yang ujungnya dililit kain putih. Angin menderu pelan. Kabut menebal. Dari arah hutan, terdengar langkah-langkah, pelan tapi pasti, seolah mendekat ke arahnya. Seno muncul dengan wajah pucat. "Mbah, aku weruh, ana wong mlaku tanpa sirah, neng cedhak pondasi sing aku gali." Mbah Ranu menatapnya lama. "Kowe wis nyandhak perkara sing ora gampang, Seno. Saiki kowe kudu melu aku enja." "Apa sing kudu dijaga, Mbah?" "Jagat loro sing lagi goyah." Mbah Ranu menancapkan tongkatnya ke tanah. Lentera di tangannya padam seketika. Dalam gelap yang tebal, terdengar lagi suara dari dalam sendang. "Sapa sing ngowahi garis tanah iki kudu bali dadi lemah." Seno berteriak ketakutan. Tapi Mbah Ranu tetap duduk tenang, menatap ke arah air yang mulai berwarna merah gelap. "Wis tak kandhani," katanya lirih. "Tanah iki ora kena diganggu."
Malam itu menjadi awal dari rentetan kejadian aneh di desa Ngluruk. Tiap malam, suara langkah tanpa wujud terdengar di sekitar rumah-rumah warga. Ayam berkokok tengah malam, pohon randu mengeluarkan getah darah, dan dari arah Sendang kadang terdengar suara orang menangis. Orang-orang mulai mendatangi rumah Mbah Ranu, meminta tolong. Namun ia hanya memberi satu pesan. Tanah iki kudu disuwun pangapura. Yen ora bakal ana tumbal sing dijupuk saben wengi. Dan begitulah, dalam diam dan kabut, tanah yang tidak boleh diganggu mulai menuntut kembali keseimbangannya. Kuncen iku ora mung penjaga kuburan. Nanging penjaga keseimbangan antar jagat. Yen salah siji keganggu, sing satunya bakal caluk ganti. Mbah Ranu. 3 hari setelah kematian misterius di tanah pembangunan, desa Ngluruk berubah muram. Langit gelap terus menggantung di atas sawah, tapi tak setetes pun hujan turun. Angin membawa aroma tanah kering dan daun randu yang membusuk. Sungai kecil yang mengalir ke Sendang Suro kini menyusut, menyisakan batu-batu licin dan air berwarna kehitaman. Penduduk mulai resah. Di dapur-dapur bambu, obrolan sumbang beredar cepat. Wingi ana sing weruh bayangan meliwati Sendang tengah malam, bisik Bukirni pada tetangganya. Wong sing mati kae rohe durung tenang, jawab yang lain dengan nada takut. Namun sebagian menyalahkan Mbah Ranu, sang kuncen. Mereka menuduhnya sengaja menebar ketakutan agar orang kembali mempercayai adat lama. Pak Bayan, kepala dusun, bahkan datang menemuinya dengan nada tinggi. Mbah, aku ngerti jenengan wis sepuh, tapi saiki jamane wis ora kaya biyen. Wong mati wingi kui musibah biasa. Ora usah didadeke alasan kanggo nindakake ritual aneh-aneh. Mbah Ranu menatap lurus, matanya redup tapi tajam seperti bara dalam abu. Pak Bayan, aku iki mung wong sing enja amanat leluhur. Kowe ora ngerti opo sing wis kebuka saka tanah iku. Saiki wis ana sing laku ing antarane awake dhewe. Pak Bayan mendengus. Tak pikir, jenengan sing gawe kabar iki supaya wong-wong manut maneh karo adat kuno. Aku ora bakal ngijini upacara sesajen maneh. Kabeh kudu nganggo akal sehat. Mbah Ranu diam. Ia tahu perdebatan itu takkan ada akhirnya. Tapi malam itu, saat semua orang terlelap, langit di atas desa Ngluruk bergetar pelan, seperti menahan hujan yang tak mau turun. Keesokan paginya, Seno datang ke rumah Mbah Ranu dengan wajah lesu. Mbah, sapi-sapi di kandangku mati mendadak. Ora ana sebab. Leher biru kabeh. Mbah Ranu menghela napas panjang. Ia membuka pintu lumbung kecil di belakang rumah, mengambil kendi berisi air sendang dan segenggam abu dupa. Waktu kui, aku wis ngelingke kowe. Tanah sing kowe gali iku jalur roh. Saiki dheweke caluk tumbal kanggo nutup lawang sing wis kebuka. Seno menatap kosong. Tumbal opo, Mbah? Mbah Ranu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke arah Sendang, Seno mengikutinya dengan langkah berat. Kabut tipis bergulung di atas air yang kini tampak pekat. Di bawah permukaan, sesuatu bergerak pelan, seolah ada bayangan besar yang berputar di dasar. Dadi, kabeh iki gara-gara aku, tanya Seno dengan suara parau. Gara-gara kabeh wong sing orang ngormati tanah iki, jawab Mbah Ranu lirih. Tapi kowe sing kudu nyawisake pangruate. Mbah Ranu menancapkan tongkatnya ke tanah, membakar dupa, lalu melemparkan bunga setaman ke air. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno, suaranya bergetar seperti gema di lembah. Sangkan paraning dumadi, nyuwun tulung sing enja lemah lan banyu kulo nyuwun rahayu, aja nganti gaib nyawiji karo daging manungsa. Suara itu terdengar berat dan panjang, membuat bulu kuduk Seno berdiri. Angin berputar mengelilingi mereka. Dari balik air, muncul gelembung besar, dan perlahan muncul sesosok bentuk hitam menyerupai bayangan manusia tanpa wajah. Tubuhnya setengah di air, setengah di udara. Seno mundur dengan panik. Astagfirullah opo kui, Mbah? Penunggu Sendang, jawab Mbah Ranu tegas. Dheweke ora seneng karo gangguan. Lan saiki dheweke caluk sing kudu bali dari tumbal banyu. Seno gemetar. Tumbal sopo sing kudu dari tumbal? Mbah Ranu menatapnya dalam. Ora ana tumbal sing kudu mati. Nanging kudu ana sing ganteni penjaga sementara. Yen ora mung tandus, desa iki bisa ilang sak kabehe. Hari-hari berikutnya,
Hujan tetap tak turun. Padi mengering. Air sumur menurun drastis. Bukirni bermimpi buruk setiap malam. Katanya ia melihat Mbah Ranu duduk di tengah sendang dengan air setinggi leher, tapi matanya putih seluruhnya. Sementara itu, rumor makin liar. Aku endelok Mbah Ranu ngobrol karo banyu, kata seorang bocah. Katanya, dheweke ngorbanake kambing ireng saben malam, tambah yang lain. Pak Bayan akhirnya mengumpulkan warga. Besok, kita kubur sumber sendang itu. Ora ana gunane dijaga. Mungkin malah sumber penyakit. Seno yang mendengar itu langsung melapor pada Mbah Ranu. Mbah, Pak Bayan arep nutup sendang. Yen kui kelakon pi? Mbah Ranu hanya menatap ke arah hutan. Yen sendang iku ditutup, lawang antar jagat bakal tetap kebuka tanpa penjaga. Banyu bakal ilang, lan gaib bakal mlebu menyang omah-omah wong. Seno menelan ludah. Ia tahu Pak Bayan tak akan mendengar nasihat itu. Tapi ia juga tak bisa membiarkan desanya binasa. Malamnya, Mbah Ranu mempersiapkan ritual terakhir. Di depan rumahnya, ia menyalakan 5 dupa, menyiapkan kendi, dan sesaji berisi bunga kantil, nasi tumpeng kecil, serta seutas benang putih panjang. Ia memanggil Seno. Kowe sing kudu nulungi aku, enduk. Wengi iki wektu pungkasan sadurunge desa iki ngalami petaka. Seno ragu. Mbah, aku ora paham. Kowe ora perlu paham. Cukup percaya. Dengan langkah lambat, mereka menuju sendang. Bulan purnama menggantung, tapi cahayanya redup, tertutup kabut tebal. Suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Mbah Ranu menancapkan tongkat di tepi air, lalu mulai membentangkan benang putih di sekeliling sendang, membentuk lingkaran. Benang iki simbol pangiket antar jagat, jelasnya. Sopo wae sing nyabrang, bakal kejiret antarane urip lan mati. Seno membantu mengikat ujungnya ke batu besar. Tiba-tiba, air sendang bergolak hebat. Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar, lebih jelas. Tubuhnya seperti asap, tapi matanya merah membara. Dari mulutnya keluar suara bergemuruh. Janji wis dilanggar, hujan ora bakal mudhun nganti tumbal bali. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderak. Seno menutup mata sambil menahan rasa takut. Mbah Ranu berdiri tegak, menghadapkan diri ke arah bayangan itu. Aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal dadi tumbal. Ranu, awakmu wis tua, dudu awakmu sing dijaluk. Leha terus sopo, teriak Seno. Suara itu membisu sejenak, lalu bergema lirih. Anak sing nyentuh lemahku. Seno mundur setapak. Matanya melebar. Aku? Mbah Ranu menatapnya sendu. Wis wayahe, le. Jagat butuh keseimbangan. Nanging aku ora bakal ngidini dheweke enjuk nyawamu. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, berlutut, lalu membaca mantra panjang dalam bahasa yang Seno tak mengerti. Cahaya putih muncul dari benang yang melingkari sendang, perlahan menyala dan mengelilingi mereka seperti lingkaran api. Bayangan hitam itu meraung, menjerit, lalu pecah menjadi kabut tebal yang masuk ke tubuh Mbah Ranu. Seno menjerit, mencoba menariknya, tapi tubuh Mbah Ranu berat seperti batu. Enggak, aja tinggal aku. Mbah Ranu tersenyum tipis. Kowe kudu urip, le, jaga sendang iki. Aku bakal dadi bagian saka banyu. Tubuhnya tenggelam perlahan ke dalam air sendang yang kini tenang. Dupa padam, angin berhenti, dan, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tetes pertama hujan jatuh ke tanah desa Ngluruk. Pagi berikutnya, warga menemukan Seno tertidur di tepi sendang dengan tubuh basah kuyup. Tak ada tanda Mbah Ranu. Hanya tongkat kayu yang mengapung, dan dari dasar air, muncul suara gemericik lembut seperti orang berdoa. Sejak hari itu, hujan kembali turun. Tapi setiap malam Selasa Kliwon, suara orang tua melantunkan doa masih terdengar dari arah sendang. Dan Seno, kini setiap sore menyalakan dupa di tepi air, menggantikan Mbah Ranu. 3 bulan telah berlalu sejak Mbah Ranu lenyap di dalam air sendang Suro. Hujan kini turun dengan teratur, sawah kembali hijau, dan kehidupan di desa Ngluruk tampak normal di mata orang luar. Tapi bagi warga yang lebih peka, ada sesuatu yang berubah di udara, tenang, tapi mencekam. Seno kini tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan Mbah Ranu,
di tepi sendang. Sejak malam hujan pertama itu, ia mulai menjalankan kebiasaan yang dulu dilakukan Sang Kuncen, menyalakan dupa setiap sore, membawa bunga setaman, dan memeriksa air sendang sebelum matahari tenggelam. Orang-orang mulai memanggilnya Seno Kuncen Muda. Sebagian menghormatinya, sebagian menganggapnya gila. Tapi Seno tidak peduli. Setiap kali ia menatap permukaan air sendang, ia bisa mendengar suara samar Mbah Ranu, seolah berbisik dari balik kedalaman. Enja jagat iki, le aja nganti sing wingit metu saka tapale. Namun ketenangan itu mulai retak pada malam Jumat Legi, ketika seekor ayam hitam milik Bukirni tiba-tiba ditemukan mati di bawah pohon randu tua, pohon yang berdiri di dekat pagar batas antara makam dan sendang. Leher ayam itu patah, bulunya rontok, dan tanah di sekitarnya basah seolah baru disiram air sendang. Orang-orang berbisik, "Randune urip maneh." Malam itu, Seno terbangun oleh suara aneh. Suara itu lembut, seperti bisikan anak kecil yang memanggil dari luar jendela. "No, Seno." "Akan?" Ia membuka mata. Lentera di kamarnya bergetar, cahayanya redup. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, dari arah pohon randu di luar. Seno menggigil. Ia mengenali nada suara itu. Lembut, serak, seperti suara Mbah Ranu. Pelan-pelan ia bangkit, mengambil senter, lalu keluar. Angin malam dingin menusuk tulang. Kabut menebal di sekitar sendang. Di bawah randu, ia melihat sesuatu, bayangan manusia yang duduk bersila, punggungnya menghadap ke arahnya. "Mbah?" Sosok itu tak bergerak. Hanya kepala yang perlahan menoleh sedikit, cukup untuk menampakkan sisi wajah yang pucat dan mata kosong. Seno mundur selangkah. Lampu senter di tangannya bergetar, lalu mati. Gelap total. "Seno," suara itu berat kali ini, bukan lagi suara manusia. "Janji durung rampung." Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun randu berputar seperti pusaran. Dari tanah di bawah pohon, muncul retakan kecil mengeluarkan uap dingin. Seno terpaku. Ia ingin berlari tapi tubuhnya kaku. Dalam kabut itu, sosok Mbah Ranu memudar, berubah menjadi bayangan hitam, lalu lenyap ke dalam retakan tanah. Ketika ia tersadar, ia sudah terbaring di tanah dengan peluh dingin di wajahnya. Langit sudah mulai terang. Tapi di tempat sosok itu berdiri semalam, kini ada bekas jejak kaki tanpa jari, panjang, dalam, dan basah oleh air sendang. Siangnya, Seno menceritakan kejadian itu kepada Bukirni. Perempuan tua itu menatapnya lama, lalu menutup mulut dengan selendangnya. "Randune wis kebukak maneh, le. Pohon iku ora mung wit. Iku gerbang roh sing dijaga karo Mbah Ranu saka jaman embien." "Gerbang roh?" tanya Seno, bingung. "Iya, ing sangisore randu iku ana lubang, jalur gaib saka makam leluhur. Yen ana jiwa sing ora tenang, dheweke bakal mlebu liwat kono." Seno menelan ludah. "Terus apa hubungane karo Mbah Ranu?" Bukirni berbisik. "Aku ora ngerti sakabehe, tapi Mbah Ranu tau kandha, yen dheweke ora mung jaga sendang, nanging uga nyegel roh sing ora iya sobale. Yen tanda-tanda iki muncul maneh, tegese segele wis goyah." Malam berikutnya, Seno memutuskan berjaga di bawah randu. Ia membawa dupa, bunga melati, dan kendi kecil berisi air sendang. Udara malam terasa berat, bahkan jangkrik pun seolah enggan berbunyi. Ia duduk bersila, mengingat doa-doa yang diajarkan Mbah Ranu. Tapi di tengah bacaannya, angin berhenti tiba-tiba. Dupa padam sendiri. Dari arah pohon, terdengar suara langkah pelan, berat dan menyeret. "Mbah Ranu? Dudu Ranu?" Seno menoleh cepat. Di depannya berdiri sosok tinggi kurus, tubuhnya hitam berkilat seperti dibaluri lumpur, matanya merah menyala di tengah gelap. Mulutnya sobek lebar, dan dari sana terdengar bisikan banyak suara, seolah puluhan orang berbicara sekaligus. "Kunci caluk kunci." Seno gemetar. Ia merogoh saku, tanpa sadar memegang kunci besi tua yang dulu diberikan Mbah Ranu sebelum lenyap. "Iki, singkok karet." Makhluk itu berhenti. Matanya menyipit, lalu menunjuk ke dada Seno dengan jari panjangnya yang hitam. "Kunci iku ora kanggo urip, kanggo nyegeli sing wis tangi." Seno kebingungan. "Sopo sing tangi?"
Sing endisik dari penjaga, saiki dari sing dijaga. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah akar randu, muncul tangan-tangan hitam menggeliat keluar, seperti berusaha mencengkeram udara. Bau busuk menyengat menyeruak. Seno melompat mundur, berteriak memanggil nama Tuhan. Namun sosok tinggi itu sudah lenyap, digantikan suara gemuruh lirih dari dalam tanah. Suoro sing ilang kudu bali. Tanah berhenti berguncang. Hanya suara angin yang tersisa. Seno jatuh berlutut, memegang kunci besi erat-erat. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu bukan sekadar gangguan roh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum selesai dari masa lalu Mbah Ranu. Keesokan harinya, Pak Bayan datang menemuinya. Wajahnya tampak pucat dan gelisah. Seno, aku ngerti saiki kowe nyebut-nyebut kunci lan randu. Tapi ana sing luwih parah. Wong-wong desa sing kerja neng sawah, ana sing tiba-tiba kesurupan. Mereka ngomong nganggo suara aneh, nyebut jenengmu. Seno menatapnya kaget. Jenengku? Pak Bayan mengangguk. Mereka ngomong, kuncine ana nang Seno. Bukak lawe. Desa mulai panik. Beberapa warga mengungsi ke rumah kerabat di luar desa. Malam-malam jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi Seno tidak pergi. Ia merasa tanggung jawab Mbah Ranu kini sepenuhnya di pundaknya. Ia harus mencari tahu apa arti kunci itu. Menjelang malam keempat, Seno bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan, sendirian, di bawah hujan lebat. Di depannya berdiri Mbah Ranu dengan wajah pucat dan mata kosong. Mbah, jenengan urip. Mbah Ranu tersenyum tipis. Ora ana urip utawa mati, le. Ana mung jagat loro sing campur. Kunci sing ana ing awakmu kudu bali menyang ngisor randu. Ngisor randu? Kenapa, Mbah? Amarga ing kono ana, suoro, sing dikepung, roh sing nyimpen rahasia desa iki. Yen ora bali, dheweke bakal metu lan ganti kabeh wong sing urip dadi awake. Seno ingin bertanya lagi, tapi Mbah Ranu sudah perlahan menghilang, meninggalkan hanya bisikan samar. Ojo nganti suoro kui bisa nyanyi maneh. Seno terbangun dengan napas terengah. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Malam itu juga, ia mengambil lentera dan menggali di bawah pohon randu, tepat di tempat jejak kaki tanpa jari itu dulu muncul. Tanah di sana lembek, seolah baru saja diaduk dari bawah. Beberapa inci setelah menggali, sekopnya membentur benda keras. Ia membersihkannya, sebuah batu besar dengan ukiran aneh berbentuk mulut terbuka. Di sela ukiran itu, ada celah kecil yang tampak seperti lubang kunci. Seno gemetar. Ia mengeluarkan kunci besi dari saku. Bentuknya pas. Namun begitu ia mendekatkannya ke lubang itu, angin tiba-tiba berhenti. Daun randu diam seperti membeku. Dari tanah keluar suara bergema. Kunci iku kanggo nutup ora kanggo embuka. Seno tertegun. Tapi sebelum ia bisa menarik kunci itu kembali, sesuatu dari dalam tanah menariknya kuat-kuat. Tanah berguncang keras. Kunci berputar sendiri, mengeluarkan bunyi klik panjang. Dan dari lubang di batu itu, keluar suara nyanyian lirih, suara wanita yang menyanyi dalam bahasa kuno, pelan tapi jelas. Suara itu indah, namun membuat darah di tubuh Seno seolah berhenti mengalir. Sendang di belakangnya bergolak pelan. Pohon randu bergetar, dan di bawahnya muncul kabut pekat yang membentuk sosok perempuan berambut panjang, matanya hitam, kulitnya pucat kehijauan. Ia tersenyum pada Seno. Aku balik. Seno terjatuh, menatap sosok itu dengan ngeri. Sapa kowe? Perempuan itu mendekat, suaranya bergema lembut namun menusuk. Aku sing dijaga Mbah Ranu saiki dheweke sing tak jaga? Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Nglurup, suara nyanyian dari bawah pohon randu terdengar sampai ke rumah-rumah penduduk. Suara itu lembut, tapi di baliknya, ada isak tangis dan tawa panjang yang tak manusiawi. Suoro iku ora iaso diendheg. Yen wis tangi, dheweke bakal ngundang kabeh roh sing durung rampung urusane. Bisikan Mbah Ranu dalam mimpi Seno. Malam di desa Nglurup semakin panjang setelah suara nyanyian dari bawah pohon randu muncul kembali. Tak ada lagi yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Anjing menggonggong tanpa henti, ayam berkokok di waktu yang salah, dan kabut tebal selalu turun setiap menjelang dini hari.
Namun yang paling membuat orang takut adalah suara perempuan yang bernyanyi di sekitar sendang Suro. Suara itu lembut, menggoda, seperti melantunkan tembang Jawa kuno. Tapi siapapun yang mendengarnya dari dekat akan jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dengan mata terbuka lebar seolah menatap sesuatu yang tak kasat mata. Seno tahu, semua itu bermula sejak ia memasukkan kunci ke lubang batu di bawah pohon randu. Sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sama. Ia sering bermimpi melihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri di dalam air sendang sambil menatapnya dengan senyum dingin. Kadang, dari cermin di rumah, ia melihat bayangan yang bukan miliknya. Dan lebih parah lagi, Mbah Ranu mulai datang dalam wujud roh, menegur dengan nada getir. Kowe wis membuka segel, le saiki sing dikunci wis bebas. Dheweke ora mung nyanyi, dheweke bakal caluk apa sing dadi hake. Seno terbangun setiap kali suara itu terdengar. Ia semakin takut, tapi juga semakin sadar, hanya dirinya yang bisa memperbaiki semuanya. Suatu siang, ketika Seno menimba air di sendang, tangannya menyentuh sesuatu keras di dasar. Ia meraba, dan menarik keluar batu pipih berlumut dengan ukiran aneh, berbentuk wajah perempuan yang menangis. Di bawahnya ada tulisan Jawa kuno yang sebagian telah terkikis. Seno membawa batu itu ke rumah Bukirni, satu-satunya orang tua yang masih mau berbicara dengannya. Bukirni menatap batu itu lama, lalu wajahnya memucat. Le, iki dudu sembarang watu. Iki watu saka petirtaan wingit sing dijaga karo Mbah Ranu lan leluhure. Sing diukir nang kene jenenge Nyi Surokeni. Nyi Surokeni? Iya, jawab Bukirni dengan suara lirih. Dheweke dudu manungsa biasa. Dulu, dheweke penunggu banyu, roh penjaga kesuburan tanah lan hujan. Tapi ana perjanjian lawas sing dilanggar, mula dheweke dikutuk dadi roh penggoda sing dikurung nang batu petirtaan. Seno terdiam. Ingatannya kembali pada malam pertama Mbah Ranu lenyap ke dalam sendang. Berarti, Mbah Ranu sing murung dheweke? Bukirni mengangguk. Iya, tapi kutukane ora ilang. Yen ana sing ngowahi batu segel utawa nyentuh tanah wingit tanpa izin, roh iku bisa tangi maneh. Seno menelan ludah. Ia sadar bahwa semua bencana yang terjadi, semua suara itu, adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Malamnya, hujan deras mengguyur meluruk. Air mengalir deras ke sendang, membuat arusnya meluap hingga ke pematang sawah. Seno menatap air yang berputar seperti pusaran, lalu mendengar suara samar di sela gemuruh hujan. Seno, kowe wis ngerusak segelku. Nanging aku ora nesu, aku mung pengin bali. Suaranya lembut, tapi dingin, seperti air yang membekukan dada. Seno memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Bali menyang endi? Menyang papan sing kudune dadi kagungane, menyang petirtaan sing murung aku. Petir menyambar, menerangi wajah Seno yang ketakutan. Ia sadar, jika roh itu ingin kembali ke petirtaan Suro, maka tempat itu pasti masih menyimpan sesuatu. Mungkin rahasia tentang Mbah Ranu, atau cara untuk menutup gerbang antara dunia manusia dan arwah. Keesokan harinya, Seno berjalan menyusuri jalan setapak menuju petirtaan Suro, yang letaknya di balik hutan kecil di utara desa. Tempat itu telah lama ditinggalkan, ditumbuhi lumut, dipenuhi ilalang, dan di tengahnya terdapat kolam batu tua berisi air bening kehijauan. Konon, air di petirtaan itu tidak pernah kering, bahkan saat kemarau terpanjang. Tapi kali ini, permukaannya hitam pekat, seperti cermin gelap yang memantulkan langit muram. Seno berjongkok di tepi kolam. Ia menyentuh airnya dengan ujung jarinya, dingin sekali, sampai terasa seperti menyentuh es. Tiba-tiba, gelembung udara muncul dari dasar, diikuti suara bisikan. Kowe goleki kebenaran, Le? Kebenaran ora bakal nyenengke. Seno menatap air, dan perlahan, bayangan Mbah Ranu muncul di permukaan. Tapi wajahnya bukan lagi wajah manusia, matanya hitam seluruhnya, kulitnya pucat kehijauan. Mbah? Aku sing murung dheweke, amarga aku sing ngapusi dheweke. Seno tercekat. Ngapusi? Aku janji bakal nglindungi Nyi Surokeni saka amarah wong-wong desa, tapi aku malah melenggu dheweke supaya ora bisa bali. Aku wedi yen dheweke bakal enjuk anak-anakku mula aku dadi kuncen kanggo enja segel sing tak gawe saka dosaku dhewe. Air bergolak. Dari dasar,
muncul sosok perempuan berambut panjang, bergaun putih basah, dengan mata merah darah. Ia berdiri di tengah kolam, memandangi Seno dan bayangan Mbah Ranu bersamaan. Ranu, waktu janji wes tekan. Suara itu menggema, membuat daun-daun berguguran di sekitar mereka. Mbah Ranu tampak menunduk dalam rasa bersalah. Kulo nyuwun pangapunten, Nyai. Nanging yen panjenengan metu, kabeh bakal rusak. Rusak? Jagat iki wis rusak amarga kebohonganmu. Air petirtaan meledak seperti gelombang, menyapu tubuh Seno dan menyeretnya ke dalam kolam. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan air. Dalam gelap yang dingin, ia melihat dua sosok, Mbah Ranu dan Nyi Surokeni, berdiri saling berhadapan di kedalaman air yang tak berujung. Seno, suara Mbah Ranu bergema di dalam pikirannya. Kowe kudu ngerti. Kutukan iki mung bisa rampung yen ana sing gelem dadi penjaga sejati, sing ora mung enja segel, tapi uga ngimbangi jiwa sing dikurung. Seno menggigil. Berarti aku? Iya, tapi bakal ana regane. Penjaga kudu ninggalake uripe kanggo nunggu nganti generasi anyar sing pantes muncul. Seno terdiam. Di antara rasa takut dan penyesalan, ia tahu, ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan desa. Ia menatap ke arah Nyi Surokeni yang masih memancarkan aura kemarahan dan kesedihan. Nyai, katanya dengan suara bergetar, yen aku dari penjaga, apa panjenengan bakal tenang? Roh perempuan itu mendekat. Wajahnya kini tak lagi menakutkan, air mata mengalir di pipinya. Aku mung pengin bali dari bagian saka banyu, kaya bien yen ana sing enja, aku ora bakal nyakiti maneh. Seno menarik napas panjang. Ia menggenggam batu segel di tangannya, lalu menancapkannya di tengah kolam dengan kunci besi di puncaknya. Begitu ia lakukan itu, cahaya putih menyilaukan muncul dari air, dan suara nyanyian berhenti seketika. Tubuh Seno perlahan tenggelam, namun wajahnya tenang. Ia mendengar suara terakhir dari Mbah Ranu. Kowe wis luwih becik tinimbang aku, Le. Saiki jagat loro wis imbang maneh. Pagi harinya, warga desa menemukan petirtaan Suro berubah. Airnya kini bening kembali, tenang tanpa riak. Batu segel berdiri di tengah kolam dengan kunci besi berkarat di atasnya. Namun tak ada tanda-tanda Seno. Hanya selendang putih milik Nyi Surokeni yang tersangkut di tepi kolam. Sejak hari itu, nyanyian dari bawah randu tak pernah terdengar lagi. Desa Ngluru perlahan pulih, tapi setiap malam Jumat Legi, air sendang beriak sendiri, seolah menyapa penjaga baru yang kini tinggal di kedalaman. Kutukan bukan untuk dihapus. Ia hanya menunggu seseorang yang berani menanggungnya. Mbah Ranu, roh penjaga lama Sendang Suro. 7 malam telah berlalu sejak Seno menghilang di petirtaan Suro. Desa Nglurup tampak tenteram, sawah menghijau lagi, anak-anak kembali bermain di tepian sendang, dan suara nyanyian mistis tak lagi terdengar. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang diam-diam bergeser, sesuatu yang halus, tapi menggetarkan udara. Orang-orang tua menyebut malam ketujuh setelah kematian seseorang sebagai Wengi Pitu. Malam ketika roh yang belum tenang akan kembali menengok dunia yang ditinggalkannya. Biasanya hanya sebatas hembusan angin, suara langkah di atap, atau bau dupa yang muncul tiba-tiba. Tapi kali ini, semua warga sepakat, udara terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih berat. Bu Kirni, satu-satunya saksi yang tahu kebenaran, sudah menyiapkan sesajen di depan rumahnya, nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan kendi air dari sendang. Tangannya bergetar saat menyalakan dupa. Seno, Le, yen tenan kowe wis dari penjaga, tulung aja balikan ti nesu. Asap dupa berputar membentuk pusaran tipis, lalu lenyap begitu saja. Namun dari jauh, di arah selatan desa, terdengar suara gemericik air seperti orang mandi di malam buta. Sementara itu, di rumah tua milik Pak Karno, petani yang tinggal paling dekat dengan sendang, suara aneh mulai terdengar sejak maghrib. Pintu bergoyang sendiri, ayam jago terus berkokok, dan kucingnya menatap ke sudut ruangan dengan bulu berdiri. Ketika Pak Karno membuka jendela, ia melihat cahaya hijau kebiruan melayang di atas permukaan air sendang. Cahaya itu bergerak pelan, seperti menuntun sesuatu ke tengah kolam. Gusti Allah, bisiknya. Opo iku cahya arwahe Seno? Ia menutup jendela cepat-cepat,
lalu berlari ke rumah Bu Kirni untuk melapor. Tapi ketika ia tiba, pintu rumah Bu Kirni sudah terbuka, dan perempuan tua itu berdiri di depan altar kecil, matanya terpejam, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Tanpa menoleh, ia berkata lirih, "Aku wis ngerti, Karno. Dheweke bali, tapi ora dhewekan." Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Seluruh desa tertutup putih seperti selimut. Langit tak menampakkan bulan. Orang-orang berdiam di rumah masing-masing, menyalakan pelita dan membaca doa. Namun di tengah kabut, ada langkah-langkah basah terdengar di jalanan tanah, pelan, berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki setelah keluar dari air. Langkah itu berhenti di depan rumah-rumah tertentu. Kadang terdengar suara mengetuk 3 kali, lalu sunyi. Beberapa warga bersumpah mendengar suara Seno memanggil dengan nada lembut. "Buka lawang iki aku, Seno." Tapi siapapun yang menjawab panggilan itu, tubuhnya akan menggigil keesokan paginya, demam tinggi tanpa sebab, dan matanya tampak kosong seperti menatap sesuatu dari dunia lain. Di tengah malam, Bu Kirni dan Pak Karno nekat menuju Sendang. Mereka membawa obor, kain kafan putih, dan kitab doa peninggalan Mbah Rano. Angin berembus kuat, membuat nyala obor bergetar. Ketika mereka tiba di tepi Sendang, airnya tampak tidak tenang. Ada pusaran kecil di tengah, dan di atasnya melayang bayangan Seno, berpakaian putih, wajahnya tenang tapi matanya bersinar hijau samar. "Seno," Bu Kirni berseru dengan suara parau. Kowe bali kenapa?" "Jagat wis tenang." Sosok itu menatapnya lama. Suaranya bergema dari segala arah, seperti datang dari dalam air dan udara sekaligus. "Aku ora bali. Aku dijupuk." Pak Karno memegangi obor erat-erat. "Dijupuk sopo, Le?" Nyi Surokeni durung tenang. "Segel sing tak tanem ora nutup kabeh, dheweke kepengin aku dadi bagiane saklawase." Tiba-tiba air Sendang mendidih, dan tangan-tangan berwarna pucat muncul dari permukaan, mencoba menarik bayangan Seno kembali ke dalam. Wajah perempuan muncul di antara pusaran, Nyi Surokeni, dengan rambut menjuntai panjang, mata merah menyala, dan senyum getir. "Kowe ora bisa lunga maneh, Seno. Jagat iki wis dari segelmu." Bu Kirni berteriak membaca doa. Obor di tangannya bergetar hebat hingga nyaris padam. Namun dari balik kabut, suara gamelan halus mulai terdengar, bukan dari dunia manusia, tapi seperti dari kedalaman bumi. Gending itu mengalun pelan, lalu semakin cepat, seolah memanggil arwah-arwah lain untuk bangkit. Seno menatap Bu Kirni dengan wajah sedih. "Bu, yen aku tetep nang kene, desa bakal dadi korban. Tapi yen aku lunga jagat loro ora bakal seimbang maneh." Bu Kirni menangis. "Nang endi wae, Le, kowe kudu tentrem. Opo sing bisa tak lakoni kanggo ngrewangi kowe?" Seno menunjuk ke batu segel di tengah Sendang, yang kini retak dan mengeluarkan cahaya hijau. "Siji maneh kudu dikunci nganggo jiwamu sing isih urip. Yen ora, dheweke bakal enjuk kabeh sing ana ing desa iki." Pak Karno kaget. "Opo maksude jiwaku sing isih urip?" "Ora kudu mati, Karno," kata Seno lirih. "Cukup siji sing gelem dadi jembatan antarane urip lan pati, sing bisa ngiket segel nganggo darahnya." Tanpa ragu, Bu Kirni menggigit jarinya hingga berdarah, lalu meneteskan darah itu ke air. Air mendidih, pusaran semakin besar, dan cahaya hijau berubah menjadi putih menyilaukan. Suara Nyi Surokeni menjerit panjang, sebelum akhirnya semuanya sunyi. Ketika kabut terangkat, hanya ada ketenangan. Air Sendang menjadi jernih, dan di tengahnya berdiri batu segel baru, berbentuk tangan tua yang memegang bunga melati. Di tepinya, kain putih Bu Kirni tergeletak. Tapi tubuhnya lenyap tanpa jejak. 3 hari kemudian, warga menemukan sesuatu aneh. Setiap dini hari, di tepi Sendang, muncul bayangan seorang perempuan tua duduk sambil menumbuk bunga melati, menebarkannya ke air, lalu menghilang saat matahari terbit. Warga percaya itu roh Bu Kirni, kini menjadi penjaga baru menggantikan Seno. Namun ada satu hal yang membuat mereka tak bisa tenang. Setiap malam Jumat Legi, di antara desiran angin, mereka mendengar 2 suara bersahutan dari arah Sendang. Suara perempuan bernyanyi lembut, dan suara laki-laki membaca doa dari kedalaman air.
Aku kunci jagat loro, nganti waktu wis tiba. Seno, penjaga sendang suro. Tapi cerita tak berhenti di situ. 7 tahun kemudian, seorang anak kecil di desa itu mulai berbicara dengan air sendang. Ia sering tertawa sendiri, kadang seolah menjawab seseorang yang tak terlihat. Ketika ibunya menegur, anak itu hanya berkata polos. Kata Mbah Seno, kunci itu bakal warisanku nanti. 7 tahun telah berlalu sejak malam Wengi Pitu, malam ketika Bu Kirni menghilang dan Seno menjadi roh penjaga sendang suro. Desa Nglurup kini tampak makmur dan subur. Sawah tak pernah kekeringan, air sendang tetap bening, dan tak satu pun bencana datang menghampiri. Namun, ketenangan itu hanyalah selapis tipis dari rahasia yang jauh lebih kelam. Di tepi sendang, tumbuh seorang anak laki-laki bernama Rendra, usia 8 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Ningrum, janda muda yang mengandalkan hasil anyaman bambu untuk hidup. Rendra dikenal pendiam, tapi matanya tajam, dalam seperti menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Sejak bayi, Rendra sering sakit-sakitan. Dokter dari kota menyebutnya lemah jantung, tapi Ningrum tahu ada yang lebih dari itu. Setiap kali Rendra demam tinggi, air sendang di belakang rumah beriak sendiri, seolah ikut menanggung panas tubuhnya. Yang paling membuat Ningrum takut adalah kebiasaan anaknya setiap malam menjelang purnama. Rendra akan duduk di tepi air, menatap pantulan bulan, dan berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Mbah Seno bilang, kunci itu belum lengkap, Bu. Katanya suatu malam, dengan suara datar. Katanya, aku harus enja suaranya biar nggak hilang. Ningrum terdiam. Ia tahu nama Seno dari cerita-cerita tua, kuncen terakhir, penjaga gerbang antara dunia arwah dan dunia manusia. Tapi bagaimana anak sekecil itu bisa tahu namanya? Ia mencoba melarang Rendra bermain di sendang, tapi setiap kali, anak itu selalu kembali diam-diam, bahkan di tengah malam, tanpa jejak kaki di tanah. Dan setiap pagi, ada bunga melati basah di bantalnya. Suatu malam, hujan deras turun. Petir menyambar pohon randu di tepi desa, pohon yang dulu menjadi awal segala bencana. Kilatan cahaya membuat air sendang bergetar, dan dari dasar air muncul gelembung-gelembung besar seperti air mendidih. Rendra yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun, matanya menatap ke arah jendela dengan kosong. Mbah Seno? Mbah manggil aku, ya? Tanpa suara, ia berjalan keluar rumah, menembus hujan, menuju sendang yang bergolak. Ningrum terbangun dan menyadari anaknya tidak di tempat tidur. Ia berlari keluar, berteriak memanggil, Rendra, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Saat tiba di tepi air, Ningrum melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Anaknya berdiri di tengah sendang, di atas permukaan air, seolah tanah menahannya dari bawah. Di depan Rendra, tampak bayangan samar, sosok lelaki muda dengan sorot mata tenang dan tubuh berpendar lembut. Seno. Wis wayahe, suara itu menggema di antara hujan. Anak iki, darahe nyambung karo segel sing lawas. Ningrum menjerit, jangan ambil anakku. Seno menatapnya dengan tatapan sedih. Aku ora enjuk, Mbak Ningrum. Aku mung nyiapke pewaris. Pewaris? Ningrum menggigil. Dia masih anak-anak. Kunci ora iso ilang. Yen generasi lawas wis ilang, kudu ana sing anyar sing enja. Kowe ngerti, kutukan iki ora mung saka roh Nyi Surokeni, tapi saka perjanjian antara darah manusia lan roh banyu. Lan anakmu, duweni loro-lorone. Ningrum menatap ke arah Rendra, bingung. Apa maksudmu? Bapake Rendra dudu wong biasa. Kilatan petir menyambar langit, menerangi wajah Seno yang kini tampak serius. Bapake, keturunan saka Mbah Ranu, kuncen pisanan sing ngurung Nyi Surokeni. Nanging darahe wis nyampur karo darahe roh banyu nalika dheweke nikahi roh pangiring Surokeni sing celma dadi manungsa. Ningrum tertegun. Ia menikah dengan seorang lelaki perantau bernama Darsa, yang hilang di hutan tak lama setelah Rendra lahir. Tak pernah terpikir olehnya bahwa suaminya bukan manusia sepenuhnya. Sekarang, semua terasa masuk akal, wajah Rendra yang terlalu pucat, matanya yang berkilat biru saat malam, dan kemampuannya berbicara dengan air. Rendra kini menatap ibunya dari tengah sendang. Bu, aku ora apa-apa. Aku ngerti saiki.
Aku kudu bantu Mbah Seno nutup kuncene. Air sendang udah mulai bocor. Suara Nyi Surokeni kedengeran lagi. Ningrum menangis. Kamu cuma anak kecil, nak? Itu bukan tugasmu. Rendra tersenyum tipis. Tapi kalau nggak aku, nanti airnya marah, Bu. Semua bakal tenggelam. Ia mengangkat tangannya perlahan. Air sendang bergerak mengikuti gerakannya, membentuk lingkaran yang berputar pelan. Dari pusaran itu, muncul cahaya putih berbentuk kunci besar yang berputar di udara. Seno mendekat, lalu berlutut di hadapan Rendra. Kunci iki saiki dadi tanggung jawabmu. Tapi elinga, jagat loro kudu imbang. Yen salah siji mlebu terlalu jauh, bakal ana tumbal anyar. Rendra mengangguk, lalu menggenggam cahaya itu. Saat ia lakukan itu, tubuhnya berpendar, dan sendang berubah menjadi diam, tak lagi bergolak, tak lagi beriak. Pagi harinya, warga menemukan Ningrum pingsan di tepi sendang. Tubuhnya dingin, tapi masih hidup. Namun Rendra hilang tanpa jejak. Air sendang tenang sekali, terlalu tenang, seperti kaca. Di dasar air, terlihat bayangan samar seorang anak duduk bersila, matanya tertutup, tangannya menggenggam sesuatu yang berkilau. Malamnya, Ningrum bermimpi. Dalam mimpinya, Rendra duduk di antara cahaya biru kehijauan, dikelilingi bunga melati dan bayangan Seno. Bu, jangan sedih. Aku nggak pergi jauh. Aku cuma jaga dari sisi lain. Kalau nanti air sendang berubah warna, berarti aku butuh bantuanmu. Tahun demi tahun berlalu. Desa Nglurup menjadi semakin terkenal karena air sendangnya tak pernah kering dan dipercaya menyembuhkan penyakit. Namun orang-orang bijak tahu, setiap berkah selalu membawa bayangannya sendiri. Suatu sore, seorang peziarah dari kota datang dan berkata kepada kepala desa, "Air sendang ini aneh. Kalau dilihat di bawah sinar rembulan, warnanya bukan bening, tapi biru muda, seperti mata anak kecil." Kepala desa hanya tersenyum, menunduk hormat, dan menjawab pelan, "Biar saja. Itu tanda penjaganya masih ada." Namun di tengah malam, saat kabut turun dari arah gunung, suara anak kecil sering terdengar dari tepi sendang. Kadang tertawa, kadang bernyanyi pelan, kadang bicara seolah pada seseorang. "Mbah Seno, aku udah jaga airnya. Tapi aku takut." Suara dari bawah mulai manggil lagi. Dan setiap kali itu terjadi, bunga melati bermekaran di sekitar sendang, bahkan di musim kemarau sekalipun. Penjaga tidak mati. Ia hanya berpindah wujud. Nyi Surokeni, dari balik kedalaman air. Malam di desa Nglurup kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan damai, melainkan hening yang menahan napas, seperti sesuatu di dalam tanah sedang menunggu saatnya bangkit. Sendang Suro, yang selama bertahun-tahun tenang, mulai bergetar halus setiap kali bulan purnama datang. Airnya tampak berkilau biru kehijauan, dan dari dasar terdengar denting halus seperti suara gamelan yang tenggelam jauh di bawah air. Orang-orang desa sudah terbiasa dengan keanehan itu. Mereka percaya, suara itu adalah tanda bahwa Rendra, sang anak penjaga, masih berjaga di dunia bawah. Tapi bagi yang lebih peka, terutama para tetua, mereka tahu, ada sesuatu yang berubah. Suaranya kini bukan lagi gending tenang, melainkan nyanyian lirih dengan nada memanggil. "Aku kangen karo cacing dadi kuncine, kowe wis lali karo aku, Tea." Pada suatu malam di bulan Suro, kabut turun lebih awal. Angin berembus dari arah utara, membawa bau logam dan tanah basah. Dari rumahnya yang tak jauh dari sendang, Ningrum, kini berusia hampir 40 tahun, terbangun dari tidurnya. Ia merasa sesuatu memanggil, suara halus seperti suara anak kecil yang dulu sering membangunkannya 7 tahun silam. "Bu, ayo metu. Aku pengen ngomong." Ningrum menahan napas. Suara itu, suaranya Rendra, jelas sekali. Dengan jantung berdebar, ia keluar rumah membawa lampu minyak. Kabut begitu tebal hingga jarak sejengkal pun samar. Tapi langkah kakinya otomatis menuju tepi air, seperti dituntun oleh kenangan lama. Saat ia tiba, air sendang tampak beriak lembut. Di permukaannya, pantulan bulan tampak pecah oleh gelombang halus, dan dari dasar air muncul bayangan anak kecil duduk bersila, matanya tertutup, tubuhnya berpendar samar biru muda. "Rendra," bisik Ningrum, menahan air mata.
Bu, aku krungu suara anyar. Suaranya bergema dari dalam air, bukan dari bibir. Embah Seno ora nang kene maneh. Suara sing saiki luwih lawas, luwih peteng. Ningrum gemetar. Suara siapa, nak? Dheweke nyebut awake, sang leluhur Banyumurti. Katanya, dialah sing gawe segel pisanan, luwih lawas saka Embah Ranu lan Nyi Surokeni. Ningrum menatap air yang kini mulai memendar kehijauan, seperti cahaya yang datang dari kedalaman tak terjangkau. Dia mau apa, Le? Katanya, waktuku hampir habis. Jagat loro bakal nyatu maneh. Air tiba-tiba berputar pelan, membentuk pusaran kecil di tengah sendang. Dari dalam pusaran itu, muncul suara berat, dalam, dan bergetar, seperti bergema di dalam dada setiap orang yang mendengarnya. Anak dari darah campuran, kunci sing anyar wis siap, tapi segel sing lawas durung rampung. Yen ora ana sing ngimbangi, banyu bakal nggulingake daratan. Ningrum menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ia jatuh berlutut di tanah, menangis. Jangan ambil anakku lagi, sudah cukup kalian ambil dulu. Ora ana sing diambil. Sing dipeksa mung sing lali janjine. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar. Beberapa petani menemukan jejak kaki basah di sawah meski malam itu tak turun hujan. Di dekat sumur desa, air berubah warna menjadi kehijauan, dan dari dasar sumur terdengar bisikan memanggil nama. Rendat ah, Rena? Orang-orang desa mulai resah. Kepala desa mengundang Embah Kerti, juru kunci tertua di wilayah selatan Gunung Kawi, untuk datang. Embah Kerti dikenal sebagai penjaga naskah kuno yang membahas tentang laku kuncen, ilmu penyeimbang antara dunia arwah dan dunia nyata. Ketika ia tiba di Nglurup, ia langsung menuju sendang. Ia berdiri lama menatap air yang berkilau seperti kaca hidup. Nalika segel dadi pancer banyu, kabeh roh sing diikat bakal gumeter, gumamnya pelan. Anak sing dijaga banyu iku ora mung penjaga, nanging uga pintu. Ningrum memohon, Embah, tolong selamatkan anakku. Rendra belum kembali sejak malam kemarin. Embah Kerti memejamkan mata, lalu berujar, anakmu wis dadi perantara. Tapi ana sing salah, segel sing diciptake Seno retak amarga tekanan saka bawah. Suara saka dasar sendang kui, dudu makhluk biasa. Kui banyu pancer, roh purba sing diciptake kanggo enja keseimbangan bumi lan langit. Ningrum bingung. Kalau dia penjaga, kenapa sekarang mau menghancurkan? Amarga keseimbangane wis miring. Nalika manungsang ganggu banyu lan tanah tanpa pamrih, roh banyu dadi muring. Anakmu saiki dadi wadahe, nanging yen ora dijaga, roh kui bakal nyawiji lan mewahi anakmu dadi segel sing anyar, sing ora bakal balik dadi manungsa. Malamnya, Embah Kerti mengadakan ritual pamujan di tepi sendang. Ia menancapkan 4 dupa di penjuru mata angin, menaburkan bunga kenanga dan melati, lalu membaca kidung kuno yang suaranya bergema seperti doa yang terlupa. Ningrum ikut bersimpuh di tepi air, menatap ke dalam permukaan yang kini beriak lembut. Dari dasar sendang muncul bayangan Rendra, tapi kali ini matanya terbuka, biru menyala seperti nyala api yang terendam. Ia berbicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Nada suaranya dalam dan berlapis, seolah 2 jiwa bicara bersamaan. Aku banyu pancer, sing nyipta segel, sing dijanji nglindungi bumi. Nanging janji iki wis dilalekake. Kuncen manungsa wis ora suci maneh. Embah Kerti menatap dalam-dalam. Yen kuncen wis lali, apa sing arep kowe lakoni? Nggulingake segel, baliake banyu marang asale. Ora ana pembatas maneh antarane urip lan pati. Air sendang mendidih. Kabut tebal menyelimuti sekeliling. Suara gamelan mulai terdengar lagi, kali ini cepat, keras, seperti tabuh perang. Ningrum menjerit, Rendra, lawan dia. Kamu bukan roh, kamu anakku. Sosok anak itu memejamkan mata, dan cahaya biru dari tubuhnya semakin terang. Bu, aku ora iya so lawan. Tapi aku bisa ngimbangi. Seno muncul di antara kabut, samar, seperti bayangan yang hampir hilang. Rendra, kowe kudu ngerti. Kuncen ora mung ngiket roh, tapi uga nentremke sing kuat lan nyawiji. Kowe kudu dari jembatan, dudu tembok.
Rendra menatap Seno, lalu menatap ibunya. Aku ngerti, Mbah. Ia menenggelamkan dirinya perlahan ke dasar air. Semakin dalam, semakin redup, sampai tubuhnya lenyap di telan cahaya hijau. Hening. Tak ada suara. Tak ada riak. Lalu dari dasar sendang, muncul kilatan cahaya berbentuk lingkaran, berpadu antara biru dan hijau, berputar perlahan seperti mata dunia yang membuka. Air mendadak naik ke permukaan, tapi berhenti sebelum meluap. Lalu sebuah suara terdengar, kali ini lembut, damai. Keseimbangan wis bali. Banyu bakal ngelindungi daratan maneh. Penjaga anyar wisnya wiji. Sejak malam itu, air sendang Suro menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Jika dilihat di bawah sinar matahari, dasar kolam tampak bercahaya seperti kristal. Namun di malam hari, jika menatap terlalu lama, seseorang bisa melihat bayangan anak laki-laki dan lelaki muda duduk berdampingan di bawah air, Rendra dan Seno, menjaga gerbang antara dunia dengan ketenangan yang abadi. Ningrum tak lagi menangis. Ia tahu, anaknya tak benar-benar pergi. Kadang, saat ia menimba air, angin berembus lembut dan terdengar bisikan kecil. Bu, aku masih di sini. Aku jaga semuanya. Namun Mbah Kerti meninggalkan pesan terakhir sebelum kembali ke gunung. Segel ora bisa langgeng. Nalika jagat manungsa nglanggar keseimbangan maneh, segel bakal retak. Waktu kui bakal teka penjaga anyar, sing ora metu saka banyu, nanging saka geni. Penjaga air hanyalah satu sisi cermin. Di baliknya, sudah menunggu penjaga api. Catatan terakhir Mbah Kerti, juru kunci Gunung Kawi. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian di Sendang Suro. Desa Nglurup kembali tenang, sawah kembali hijau, dan suara gamelan dari dasar sendang tak pernah terdengar lagi. Namun di balik kesejukan udara dan damainya pemandangan, bumi mulai bergerak pelan dari dalam, seperti makhluk besar yang menggeliat di bawah lapisan tanah. Gunung Kawi, yang menjulang gagah di sebelah barat desa, kini mulai mengeluarkan aroma belerang samar. Di malam hari, puncaknya kadang berpendar merah, seolah bara yang menunggu waktu untuk menyala penuh. Orang-orang desa berbisik, penjaga banyu sudah tenang, tapi penjaga geni mulai gelisah. Gunung berapi keturunan yang terlupa. Ningrum kini hidup seorang diri di rumah panggung kayunya. Setiap pagi, ia selalu menyalakan dupa dan menaruh segenggam bunga kenanga di tepi sumur, persembahan untuk anaknya, Rendra, yang kini menjadi roh penjaga sendang. Namun akhir-akhir ini, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rendra berdiri di tepi air, menatap ke arah Gunung Kawi yang merah menyala, lalu berkata, "Bu, penjaga seberang wis tangi. Api ora iaso diikat nganggo banyu maneh." Suara itu menggema seperti peringatan, dan setiap kali Ningrum terbangun, udara di sekitar rumah terasa lebih panas, bahkan di malam hari. Suatu pagi, datanglah Raga, seorang pemuda berusia 20 tahun yang dikenal sebagai murid terakhir Mbah Kerti. Tubuhnya tinggi, matanya tajam seperti bara, dan di dadanya tergantung sebuah manik merah tua, peninggalan gurunya. "Bu Ningrum," katanya dengan hormat, "Mbah Kerti nitip pesan sadurunge wafat. Yen Gunung Murup, jembatan antar jagat bakal kebuka maneh." Ningrum menatapnya cemas. Apa maksudnya? Apa segelnya retak lagi? Raga mengangguk pelan. "Ora mung retak, Bu. Tapi keseimbangan wis miring. Roh geni saka gunung wis kepengin metu. Dheweke ngaku penjaga anyar, nanging ora diutus kaya Rendra. Dheweke diciptake saka amarah." Tanda gerenggi 2. Guncangan pertama. Hari itu, langit di atas Nglurup berubah menjadi jingga gelap. Suara gemuruh datang dari arah barat, disusul getaran tanah yang membuat genting berjatuhan. Warga berhamburan keluar rumah, berteriak memanggil nama Tuhan. Dari kejauhan, puncak Gunung Kawi tampak mengeluarkan semburan api kecil, bukan letusan besar, melainkan nyala seperti obor raksasa yang menembus langit. Raga berdiri di tengah jalan desa, menatap ke arah gunung. Matanya menyala samar, dan dari telapak tangannya keluar percikan kecil seperti bara. Ningrum melihatnya, terkejut. "Raga, apa yang kau lakukan?" "Bu, geni iki ora tak goleki, tapi diwarisne. Aku keturunan saka garis penjaga Gunung Kawi, sing tugas ngimbangi kekuatan banyu saka Nglurup. Jadi,
Kamu penjaga api itu? Tanya Ningrum dengan suara serak. Raga menatap Sendang di kejauhan. Dudu penjaga sing anyar, Bu. Aku mung wadahe. Sing sejati wis tangi ing jeru gunung. Api 3. Roh dari dalam gunung. Malam itu, Raga naik ke lereng Gunung Kawi seorang diri. Udara panas menampar kulitnya, dan setiap langkah terasa berat karena tanah di bawahnya seperti berdenyut hidup. Di dekat kawah kecil yang masih aktif, ia melihat sosok lelaki tinggi besar muncul dari asap. Tubuhnya seperti terbuat dari bara menyala, rambutnya menjuntai seperti api yang menari tertiup angin. Sapa sing wani ngadeg ing ngarepe geni purba. Raga menunduk. Aku Raga, keturunan Embah Kerti, murid penjaga bumi lan langit. Aku ora nyerang, nanging nyuwun pangapura. Roh itu tertawa. Suaranya seperti letusan batu bara. Pangapura? Manungsa wis nyolong sumberku. Kalian ngambil pasir, belerang, ngerusak lemahku. Saiki geni ora bakal turu maneh. Raga berusaha menenangkan, ana roh banyu ing sisi wetan sing enja keseimbangan. Yen geni metu kabeh, segel bakal jebol, lan roh bakal ngelakoni perang maneh. Aku ora peduli. Aku ora penjaga maneh. Aku sang pancer geni, lan tugasku mung siji, nyuceni bumi saka tangan kotor manungsa. Api dari tubuhnya menyebar ke sekeliling kawah, menciptakan lingkaran cahaya menyala. Raga menutup mata, mengucap doa yang diajarkan gurunya. Dari manik merah di dadanya keluar cahaya putih, bertabrakan dengan bara di udara, menciptakan dentuman seperti petir di dada gunung. Pertempuran dimulai, bukan perang fisik, tapi perang kekuatan alam. Timbangan 24. Perang unsur. Dari kejauhan, warga Nglurup menyaksikan langit terbakar. Sinar merah dan biru saling beradu di puncak Gunung Kawi, menembus awan malam. Ningrum berlari ke arah Sendang, menyalakan dupa, memanggil nama anaknya. Rendra, anakku, bantu Raga. Bumi ini butuhmu lagi. Air Sendang bergolak. Dari dalamnya muncul pusaran biru muda, dan di tengahnya, sosok Rendra muncul kembali, kini tampak dewasa, matanya tenang, wajahnya bercahaya lembut. Bu, aku krungu panggilanmu. Jagat api wis tangi, aku bakal ngadepi dheweke. Rendra melangkah di atas air, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut biru, melesat ke arah gunung. Di langit, dua cahaya kini tampak jelas, biru dari arah timur, merah dari puncak barat. Mereka bertabrakan di tengah udara, menciptakan getaran yang membuat bumi retak dan sungai mendidih. Rendra, teriak Raga. Geni ora iaso dikalahke nganggo banyu. Rendra menjawab lirih, suaranya bergema lembut. Ora kudu ngalahke. Cukup ngimbangi. Ia menatap Raga, lalu mengulurkan tangan. Air dari Sendang naik ke langit, melingkari bara di sekitar tubuh Raga. Api itu berubah warna, dari merah menyala menjadi jingga lembut, lalu perlahan padam di udara. Dari dalam nyala terakhir muncul bayangan roh besar yang berlutut, sang pancer geni, kini dalam wujud manusia biasa dengan mata merah keemasan. Anak penjaga, kowe ngelingake aku marang janjiku. Aku dudu pangrusak, aku pembersih. Bumi wis suci maneh. Matahari terbebas gunung Fe. Kembali ke keseimbangan. Gunung Kawi kembali tenang. Langit bersih. Kabut turun membawa aroma belerang yang lembut. Raga terbaring di tepi kawah, tubuhnya hangus sebagian, tapi wajahnya damai. Di sampingnya, Rendra berdiri, samar, hanya berupa cahaya biru yang menatapnya dengan bangga. Kowe wis nyelametke jagat, Rat. Saiki geni lan banyu wis ora dadi lawan, tapi dadi siji sumber. Raga tersenyum lemah. Yen aku ora kuat, jaga ibuku. Ningrum wis ngenteni kabar. Rendra mengangguk. Aku ora bisa bali dadi manungsa, nanging aku bisa enja saka langit. Tubuh Rendra berubah menjadi kabut tipis, naik ke udara, berpadu dengan sinar matahari pertama pagi itu. Lilin 26. Pesan terakhir. Beberapa hari kemudian, Ningrum menemukan manik merah Raga di depan rumahnya. Di dalamnya, jika diterawang, tampak dua cahaya kecil berputar pelan, biru dan merah, seperti air dan api yang bersatu tanpa saling memadamkan. Di bawah manik itu, terukir pesan sederhana dari Raga. Penjaga ora bakal ilang, mung ganti wujud. Yen geni murup,
banyu bakal ngelus. Yen banyu nangis, geni bakal ngangetke. Ningrum menatap manik itu lama sekali, lalu menggantungnya di depan rumah, di bawah atap bambu. Sejak saat itu, setiap kali petir menyambar atau hujan deras turun di atas melurup, manik merah itu akan berkilau, memantulkan dua warna, biru dan merah, menandakan bahwa dua penjaga masih ada, menjaga keseimbangan dunia. Namun jauh di bawah kaki Gunung Kawi, di lorong batu yang gelap, ada segel ketiga. Di sana tertulis dalam aksara kuno, "Sawise genilan banyu, bakal tangi angin. Sing terakhir bakal nyebar kaya bisikan, lan ora ana sing bisa ngikat angin." 7 tahun telah berlalu sejak api Gunung Kawi padam. Desa Nglurup kini tampak damai seperti tak pernah disentuh bencana. Sawahnya subur, sungainya jernih, dan udara pagi selalu membawa kabut lembut yang turun dari puncak gunung. Namun di balik kesejukan itu, udara mulai berbisik, bisikan halus yang tidak bisa didengar oleh semua orang, kecuali mereka yang pernah bersentuhan dengan dunia penjaga. Dan Ningrum, yang telah menua, mendengar bisikan itu setiap malam. "Ibu, apa kau ingat suara angin dari utara?" Mereka mulai berbisik lagi, "Bu." Suara itu lembut, kadang seperti suara rendra kecil, kadang seperti desis udara yang melintas di sela bambu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, ada nada peringatan, seperti pesan dari jauh. Malam demi malam, angin semakin aneh. Kadang datang tiba-tiba, membawa aroma kemenyan meski tak ada dupa yang dibakar. Kadang ia membentuk pusaran kecil di tengah halaman rumah Ningrum, berputar pelan, menimbulkan bunyi lirih seperti suara orang menangis. Wajah meniup angin 2i kelahiran bisikan. Suatu dini hari, ketika kabut masih tebal, datang seorang pemuda dari arah utara. Ia memperkenalkan diri sebagai Aruna, pengembara yang katanya mencari arah dari angin. Rambutnya panjang, matanya berwarna keperakan, seperti mata yang tidak sepenuhnya milik manusia. "Bu Ningrum," katanya pelan, "aku dikirim oleh suara." Katanya, ibu yang paling tahu tentang penjaga. Ningrum menatapnya dalam-dalam. "Suara? Dari siapa?" Aruna menatap langit. "Dari yang berhembus di antara dunia." Ia menyebut namanya, Sang Bayu Agung. Katanya, waktunya sudah tiba. Ningrum terdiam. Ia tahu, ini bukan pengembara biasa. Aura di sekeliling Aruna begitu tenang tapi bergetar, seperti udara di atas bara. Ia teringat pesan Mbah Kerti dulu. "Sawise genilan banyu, bakal tangi angin. Sing terakhir bakal nyebar kaya bisikan." Dan kini, bisikan itu telah datang dalam wujud manusia. Kabut dua-dua, pertanda dari langit. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Burung-burung di sekitar Nglurup beterbangan tak tentu arah setiap senja. Suara bambu beradu menimbulkan melodi aneh, seperti kidung kuno yang berulang-ulang. Langit bagian utara sering berubah warna, kadang putih perak, kadang hijau pucat seperti aurora. Pada malam ke-7 bulan purnama, angin berhenti sama sekali. Tidak ada satu daun pun yang bergerak, udara diam seolah dunia menahan napas. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lirih tapi jelas, berasal dari atas gunung. Penjaga air telah tidur. Penjaga api telah menyatu. Kini giliran udara menjaga dunia. Aruna berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya memendar lembut. Udara di sekelilingnya mulai berputar, membuat debu dan dedaunan melayang tanpa arah. Ningrum menatapnya dengan cemas. "Apa maksud semua ini?" Aruna menunduk. Penjaga terakhir akan bangkit, tapi bukan untuk menjaga. Ia akan menguji apakah dunia pantas diseimbangkan. Tanda gantinggi 3. Angin yang tak bisa diikat. Malam itu badai datang tanpa awan. Angin berputar di atas desa, menimbulkan pusaran yang menelan apapun yang ringan, daun, debu, bahkan suara. Semua orang berlari ke rumah, menutup pintu rapat, tapi tak satu pun mampu menghentikan desiran yang kini berubah menjadi teriakan panjang. "Aku telah lama terpenjara dalam diam. Kini, biarkan aku berbicara." Dari tengah pusaran itu muncul sosok perempuan berwujud kabut. Rambutnya seperti awan, tubuhnya transparan, matanya bersinar hijau lembut. Suaranya bergema tanpa arah. "Aku Sang Bayu Agung.
Aku angin yang dulu memberi napas pada bumi. Tapi kini, bumi penuh racun. Udara penuh keluh kesah. Aku tidak lagi bisa bernapas. Aruna berlutut. Guru, aku menuruti panggilanmu. Tapi kenapa kini kau murka? Sang bayu menatapnya dengan mata berputar seperti pusaran angin. Kau lahir dari hembusanku, tapi manusia melupakan asalnya. Mereka menutup langit, membakar udara, dan memenjarakan napas bumi. Kini, aku hanya ingin membebaskan semuanya. Ningrum berseru, jangan. Dunia ini masih dijaga. Ada anakku di bawah sendang, ada api yang sudah berdamai di gunung. Sang bayu tersenyum getir. Air dan api sudah berdamai, tapi tanpa udara, keduanya mati. Keseimbangan sejati takkan tercapai tanpa hembus napas terakhir. Awan dengan topan dua tak. Perlawanan penjaga. Rendra muncul kembali, samar, seperti kabut biru yang terbentuk dari embun di udara. Sang bayu, aku anak dari penjaga. Dunia ini masih punya harapan. Harapan? Kau bagian dari masa lalu, anak air. Aku bagian dari waktu yang baru. Udara tak mengenal arah, tak mengenal batas. Rendra berputar di udara, mengeluarkan gelombang biru yang mencoba menenangkan badai. Namun angin berputar semakin cepat, menembus setiap lapisan air, membuat hujan turun lalu tersedot kembali ke langit. Aruna mencoba berdiri di tengah pusaran, memanggil kekuatan dari dalam dirinya. Manik merah peninggalan raga dipegangnya kuat-kuat, dan dari situ keluar kilau jingga yang berbaur dengan udara perak di sekeliling. Guru, biarkan aku menyeimbangkanmu, bukan menahanmu. Namun Bayu Agung menatapnya dingin. Angin tak bisa diikat, anakku. Ia hanya bisa diarahkan, atau dibiarkan pergi. Angin topan perputaran dunia. Langit di atas melurup kini terbuka seperti pusaran besar. Di tengah-tengahnya, tampak lingkaran cahaya biru, merah, dan perak yang berputar saling menelan. Bumi bergetar pelan, sendang meluap, dan dari kawah Gunung Kawi muncul nyala kecil, api yang tidak membakar, melainkan bersinar lembut. Dari dalam nyala itu, muncul roh raga dan Seno, berdiri di samping Rendra. Jagat iki ora bisa nglawan unsur. Kudu disatukan. Air, api, udara, tiga tanpa bentuk. Yen ora dari siji, kabeh bakal buyar. Rendra menatap Aruna. Kowe kuncine, ragane Bayu. Aruna mengangguk. Ia menatap langit yang berputar, lalu membuka kedua tangannya. Kalau angin tak bisa diikat, maka biarlah aku yang jadi jalannya. Tubuhnya perlahan larut menjadi cahaya. Kulitnya terurai menjadi debu perak, matanya bersinar putih. Sang Bayu menatapnya, terkejut. Kau ingin menjadi wadahku? Tidak. Aku ingin menjadi arahmu. Seketika, pusaran berhenti. Udara menjadi diam sempurna. Lalu dari keheningan itu lahir satu tiupan lembut, seperti napas pertama bayi baru lahir. Matahari kecil dua kenap. Napas dunia baru. Pagi menjelang. Langit bersih, bukan biru, tapi keperakan. Daun-daun bergoyang pelan, dan udara berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan belerang sekaligus. Di langit, terlihat garis cahaya memanjang dari arah gunung ke Sendang, seperti dua dunia yang kini tersambung oleh benang udara. Ningrum berdiri di halaman rumahnya, rambutnya ditiup angin lembut. Ia tahu, Aruna sudah tiada, tapi anginnya kini ada di setiap napas manusia. Bu, bisik suara halus dari udara, kini dunia bisa bernapas lagi. Anak penjaga, guru penjaga, semua telah menyatu. Air Sendang kembali jernih. Gunung Kawi berhenti berasap. Dan setiap kali angin lewat di desa Nglurup, terdengar suara samar. Keseimbangan bukan untuk dijaga, tapi untuk diingat. Pelangi 7. Penutup jagat. 3 penjaga, air, api, dan angin, kini tidak lagi berbentuk tubuh, melainkan energi yang mengalir. Kadang terasa di hembusan angin pagi, kadang tampak di pantulan air, kadang berkilau di bara kecil dapur-dapur penduduk. Mereka tidak lagi memisahkan dunia, tapi menyatukannya, menjadi satu napas yang menjaga kehidupan. Dan di batu besar dekat Sendang, terukir dengan tangan Ningrum sebelum ia pergi menyusul anak-anaknya. Si ngerti angin bakal ngerti urip.
Sing ngelingi banyu bakal ngerti sepi. Sing ngepaki geni bakal ngerti cahya. Kabeh ana amarga ana keseimbangan. Sore itu, di atas desa yang diterangi cahaya jingga, sehelai daun jatuh perlahan ke tanah. Tidak ada angin besar, tidak ada gemuruh, hanya hening yang sempurna. Hening yang menandakan bahwa jagat sudah kembali pada asalnya. Dan dari jauh, di antara desir lembut udara, terdengar bisikan akhir. Kuncen sejati bukan yang menjaga gerbang, tapi yang menutupnya dengan cinta.